Ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang pola bilangan nih. Pola bilangan ini sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan pola bilangan ini kita mau ngebahas tentang pola bilangan pada bilangan ganjil genap, pola bilangan pada persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, dan pola bilangan Fibonacci. Kita simak dari awal sampai akhir ya. Nah, yang pertama kamu harus tahu benda-benda apa sih yang membentuk pola bilangan itu. Kalian bisa lihat nih. Di sini ada ranting pohon, ada bola biliar, ada bunga daisy, terus ada para terjun payung, dan satu lagi ada cangkang keong. Nah, ini membentuk pola nih. Yang paling kelihatan itu bola biliar, pembentuk pola segitiga. Kita simak satu-satu ya polanya. Nah, sebelum itu kalian harus tahu nih. Katanya di sini ada pohon. Awalnya tumbuh dari satu batang pokok, kemudian bercabang berupa dahan, dan pada masing-masing dahan tumbuh ranting. Nih, kalian boleh perhatiin ya. Katanya pada masing-masing dahan tumbuh ranting. Awalnya itu dia hanya satu aja, satu batang pokok. Kemudian tumbuh ranting. Jika pada setiap bulan tumbuh 2 ranting. Nah, berapa banyak ranting yang akan tumbuh selama 1 tahun? Inilah pola yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kalian bisa lihat polanya ada bagaimana sih? Yang pertama katanya bulan pertama dia hanya satu pohon, kemudian tumbuh 2 menjadi 3. Kemudian bulan berikutnya tumbuh lagi, yang 3 tadi tumbuh lagi 2, berarti menjadi 7. Kemudian tambah lagi menjadi 15. Nah, pola yang seperti ini disebut pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan. Jadi setiap bilangan pada pola itu disebut suku. Jadi suku itu biasa disingkat dengan UN. Maksudnya itu adalah apa? Suku ke N. N itu apa? Maksudnya suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Misal ini, kalau ditanya berapa suku keduanya? Suku keduanya adalah ini, 3. Ditanya berapa suku keempatnya? Suku keempatnya adalah 15. Nah, berapa suku ke-12-nya? Berarti ini bulan ke-12-nya berapa gitu ya. Berapa suku pertamanya? 1. Biasa suku pertama ini disebut juga dengan A. A itu sama dengan U1 gitu ya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Di sini ada contoh nih. Katanya tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Bagaimana aturan pembentukannya? Kamu bisa lihat nih. 6 ke 13 tambah berapa itu? Tambah 7. 13 ke 20 tambah 7. 20 ke 27 tambah 7. Berarti aturan pembentukannya apa? Tambahkan 7 untuk bilangan selanjutnya. Gitu ya. Nah, itulah aturan pembentukannya. Jadi 2 suku berikutnya berapa? Kita tambahin lagi 7. Tambah 7, 34. Terus kita tambahin 7 lagi, 41. Berarti dia kan hanya minta 2 kan? Berarti suku berikutnya adalah 34 dan 41. Jadi kalau dari sini, suku U5-nya berapa sih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata U5-nya adalah 34. Gitu. Berarti maksudnya U5 itu adalah suku kelima. Suku kelima. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Bagaimana dengan ini? 1 ke 3 tambah berapa? Tambah 2. Ini tambah 3. Ini tambah 4. Dan seterusnya. Kalau kalian bisa lihat ini bagaimana?
Berarti aturan pembentukannya tambahkan bilangan asli secara berurutan, gitu kan? Berarti abis tambah 4, terus tambah berapa lagi? Tambah 5 yang ini. Tambah 5 jadi 15, terus tambah 6 jadi 21. Maka dua suku berikutnya adalah 15 dan 21. Jadi tambahkan bilangan asli secara berurutan. Nah, typo guys, bentar. Secara berurutan gitu. Jadi kalau ditanya aturan pembentukannya, gimana sih caranya terbentuk pola itu gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang pola bilangan yang di pertemuan ini wajib dibahas. Dimulai dari ganjil genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga Pascal, dan Fibonacci. Kita simak ya, dari awal ini harus benar-benar paham. Yang pertama, ini adalah pola bilangan ganjil. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa bola kasti. Nah, yang pertama ini jumlahnya 1, yang kedua jumlahnya 3, yang ketiga ini jumlahnya berapa? 5, yang keempat jumlahnya 7. Kalau disuruh tambahin dong yang selanjutnya berapa jumlahnya? Pasti kamu bisa jawab, jumlahnya berapa tuh? 9. Selanjutnya berapa? 11. Kenapa? Karena dari sini kemari kamu tinggal tambahin 2 gitu ya, tambahin 2 gitu, dan seterusnya. Nah, jadi dari situ kamu bisa lihat aturannya adalah menambahkan 2 untuk suku berikutnya gitu ya. Nah, apa itu rumusnya? Untuk UN atau suku KN, rumusnya adalah 2N kurang 1. N-nya ini berapa? Maksudnya kalau ditanya U3, berarti ganti setiap N jadi 3. Berarti 2 kali 3 kurang 1. Berapa itu? 6 kurang 1, 5. Maka suku ketiganya adalah 5. Mari kita periksa. Ini berarti U1, ini U2, ini U3. Oh, benar 5. Gitu. Berarti inilah cara menentukan pola bilangan ganjil jika menggunakan rumus, gitu ya. Nah, kalau SN apa, Miss? SN itu adalah jumlah N suku pertama, maksudnya misal jumlah 3 suku pertama, jumlah 5 suku pertama. Misal kita contohkan ya, S3 lagi deh. Berarti ganti setiap N yang ada di sini menjadi 3. Maka jadi 3 kuadrat. Berarti berapa itu? 9. Kita hitung ya. Tadi U1 berarti tambah U2 tambah U3 itu adalah S3 gitu ya. Kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 5. Hasilnya berapa tuh? 9. Nah, sama kan? Itulah cara menentukan jumlah N suku pertama pada pola bilangan ganjil ya. Kita bisa lihat contohnya ada nih. Tentukan jumlah 15 bilangan ganjil pertama. Berarti katanya kalau jumlah kita pakai mana? SN gitu ya. Maka kita tinggal masukin ke rumus. Berarti di sini 15 ini adalah N-nya. N-nya 15. Maka S15 adalah 15 kuadrat. Ingat rumusnya, SN sama dengan N kuadrat. Nah, berarti ini berapa? 225. 225 lah jumlah 15 bilangan ganjil yang pertama. Maksudnya bilangan ganjil pertama itu apa sih, Miss? 1, 3, 5, 7, berapa lagi? 9, terus 11, 13, 15, 17, 19, 21. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23, 25, 27, 29. Ini sepertinya udah 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti dari sini sampai kemari
jumlahnya adalah 225 gitu. Kan nggak mungkin ya dihitung satu-satu, gunakanlah rumusnya gitu ya. Nah, ini lagi, tentukan jumlah bilangan ganjil. Jumlah berarti SN lagi, bilangan ganjil dari 1 sampai 111. Nah, kan kita harus tahu dulu N-nya berapa. Berarti kalau katanya sampai 111, kita harus tahu 111 ini suku keberapa, U keberapa dia, agar kita bisa menggantikan nilai si N gitu ya. Nah, berarti kita masukin, katanya UN-nya 111 nih. Kita masukinlah ke rumus yang ini. UN adalah 2N kurang 1 sama dengan 111. Nah, kita kelompokkan yang sejenis ya, sama-sama konstanta. Berarti 22N sama dengan 111 tambah 1. Dari mana Miss Vivi? Ini kita masukin kemari gitu ya. Berarti jadi 2N sama dengan 112. Maka N-nya adalah 112 per 2, yaitu 56. Nah, berarti si 111 itu adalah suku ke 56. Nah, N-nya adalah 56. Maka kita tinggal masukin SN sama dengan N kuadrat. Berarti N-nya adalah 56. Kita ganti jadi S56 sama dengan 56 kuadrat. Berarti itu adalah 56 kali 56 ya. Hasilnya adalah 3136. 3136. Itulah banyak jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai 111 gitu. Jadi nggak usah hitung satu-satu, pakai rumus aja. Berikutnya ini ada pola bilangan genap. Kamu bisa lihat bola yang pertama jumlahnya 2, yang kedua jumlahnya 4, yang ketiga jumlahnya 6, yang berikutnya jumlahnya 8. Kalau ditanya, terus yang berikutnya berapa lagi nih? Kamu bisa lihat polanya. Ini kan tambah 2, ini pun tambah 2, ini kemari tambah 2. Berarti selanjutnya ya udah tinggal tambah 2, berarti jadi 10 gitu ya. Sama seperti tadi, UN itu adalah suku ke N. Terus SN itu adalah jumlah. Ingat ya, jumlah N suku pertama. Jadi, berapa banyak sih jumlah suku di awal itu gitu maksudnya ya. Berarti aturannya menambahkan 2 untuk suku berikutnya. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya U2 berapa sih? Kita tinggal masukin kemari. Berarti ganti N-nya jadi 2. 2 kali 2, 4. Betul tidak? Betul, ini dia. Karena ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Jadi kalau tanya SN-nya berapa sih? Kita buat ya S3 misalnya gitu. Berarti ganti setiap N-nya jadi 3. Nah, berarti 3 kali 3 tambah 1. Berarti jadi berapa? 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Berarti jumlah 3 suku pertama adalah 12. Kita lihat. Berarti 2 tambah 4, 6, tambah 6, 12. Benar ya? Nah, gitu caranya, oke? Ini ada contohnya. Tentukan jumlah bilangan 2, 4, 6, 8. Oh, ini kalian udah tahu bahwa ini adalah pola bilangan genap ya. Sampai katanya sampai 22 suku. Kalau begini dia bilang berarti itu adalah U22. Berarti kita cari jumlah, berarti ini S. S keberapa? S22 gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu suku ke-22 berapa, atau langsung kemari boleh. Katanya tadi kan U22, berarti kita ganti N-nya jadi 22, berarti N-nya di sini adalah 22. Rumusnya SN sama dengan N kali N tambah 1, berarti jumlah 22 suku pertama adalah 22 kali 22 tambah 1. Nah, berarti jadi 22 kali 23. Mari kita kalikan. 22 kali 23 dapat
6, 6, 4, 4. Maka 6, 0, 1, 5. Ini jumlahkan ya. Berarti jumlah 22 suku pertama adalah 506. Gitu caranya. Ya, pahami pelan-pelan. Berikutnya, di sini ada pola bilangan persegi. Nah, ini kamu bisa lihat. Ini berapa kotak nih? 1. Berapa kotak nih? 4. Ini 9. Ini 16. Nah, kamu bisa lihat bahwa ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi, untuk menentukan pola pada bilangan persegi, perhatiin aja bilangan kuadrat. Berarti habis 16 berapa, Miss? 25. Habis 25 berapa, Miss? 36 gitu ya. Karena 1 itu 1 kuadrat, 4, 2 kuadrat, 9, 3 kuadrat, 16, 4 kuadrat, 25, 5 kuadrat, 36, 6 kuadrat, dan seterusnya. Oke? Nah, inilah dia rumusnya. UN sama dengan N kuadrat. Jadi kalau ditanya, U7 berapa, Miss? Berarti ganti N-nya jadi 7. Berarti jadi 7 kuadrat, yaitu 49. Gitu. Gampang pokoknya. Kita lihat contohnya ya. Tentukan suku ke-18 pada pola bilangan persegi. Katanya suku ke-18, berarti U18 gitu ya. Karena N-nya di sini adalah 18. Maka dia menjadi 18 kuadrat. Berapa itu 18 kuadrat? Yaitu 324. Nah, berarti suku ke-18 adalah 324 pada pola persegi, gitu ya. Nah, selanjutnya, jika suku ke N pola bilangan adalah 196, berarti suku ke N nggak tahu ini berapa. Berarti dia UN. Suku ke N-nya adalah, ini Miss hapus dulu ya. Berarti suku ke N-nya adalah, UN-nya adalah 196, gitu ya. Nah, terus tentukanlah banyak bilangan atau suku. Berarti tentukan suku pada pola bilangan tersebut. Tentukan banyak suku berapa. Maksudnya N keberapa sih dia, gitu kan. Nah, kita masukkan aja langsung UN apa rumusnya? N kuadrat. Berarti N kuadrat adalah 196. Maka mencari N, lawannya kuadrat adalah apa? Lawannya kuadrat ini adalah akar. Berarti 196. Maka N-nya adalah 14. Berarti banyak bilangannya itu adalah 14. Berarti maksudnya suku ke-14 lah itu sih 196. Gitu. Oke? Berikutnya ada pola persegi panjang. Nah, kamu bisa lihat nih. Ini pola persegi panjang jumlahnya 2. Ini kan ini tadi. Habis itu ini. Berapa ini? 6. Ini suku ketiga berarti. Nah, kamu bisa lihat kan? Suku ketiga jumlahnya berapa? Berapa itu? 12 gitu ya. Nah, berikutnya ini berapa nih? Kamu bisa lihat ya. Tuh. Tambah lagi ke sini. Berarti hasilnya adalah 20. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan suku selanjutnya, misalkan dia mau nentuin suku ke-5, U5 berapa, Miss? Berarti ganti N-nya ini jadi 5. Maka jadi 5 kali 5 tambah 1. Maka hasilnya adalah 5 kali 6. Hasilnya 30. Sekarang kita coba, bener gak sih suku keempatnya adalah 20 ini? Berarti N-nya kita ganti jadi 4. N-nya jadi 4. Maka menjadi 4 kali 4 tambah 1. Maka hasilnya jadi 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 20. Oh, benar. Gitu ya. Gitu caranya, oke? Ada soalnya nih. Katanya tentukan suku ke-14 pola persegi panjang. Nah, pakai rumus ini ya. Berarti N-nya adalah 14. Kita ganti langsung. Kan rumusnya adalah UN kali UN sama dengan N kali N tambah 1. Berarti jadi
U14 adalah 14 kali 14 tambah 1. Maka hasilnya jadi 14 kali 15. Berapa itu? Mari kita kalikan. 15 kali 14 kita kali. 0, 2, 6, 5, 1. Kita jumlah 0, 1, 1, 210. Maka suku ke-14 pada pola persegi panjang adalah 210 gitu, oke? Nah, ini ada pola bilangan segitiga. Nah, kalau pola bilangan segitiga ini adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang. Oke? Persegi panjang. Nah, tadi kan kamu udah lihat kalau rumus pola persegi panjang itu ini kan. Jadi kalau pola bilangan segitiga, tambahkan setengah di depannya, gitu. Nah, ini jumlahnya. Kamu bisa lihat bola-bolanya 1, 3, 6, 10, 15, dan ini nggak tahu berapa. Ya, tinggal hitung aja ya. Nah, misalnya kita mau cari suku kelima, berarti jadi setengah kali 5 kali berapa tuh? 5 tambah 1. Nah, kalau kamu mau menuliskan jadi UN sama dengan N per 2 kali N tambah 1, boleh ya. Nah, ini kita bisa tulisin jadi 5 per 2 kali 5 tambah 1, 6. Ini kan bisa dicoret ya. Ini kemari dapat 3. Maka U15 adalah U5 adalah 15 gitu ya. Bener gak? Bener, kita hitung. Ini U1, U2, U3, U4, U5. Wah, benar. Itulah cara menentukan suku ke N-nya gitu ya. Ini ada contoh. Tentukan suku ke-12 pola bilangan segitiga. Berarti ini N-nya adalah 12 gitu ya. Maka jadi U12 adalah 12 per 2 dikali 12 tambah 1. Nah, ini tinggal coret-coret ya. 12 dapat 6, berarti 6 kali 13. Berapa itu? 13 kali 6, kita cari aja. 81, 78. Maka U12 adalah 78, gitu ya. U12 adalah 78. Oke. Selanjutnya di sini ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini gimana sih Nis maksudnya? Segitiga Pascal itu bentuknya seperti ini. Cara membuatnya adalah satu ada di puncak, kemudian ada pagar lagi kanan kiri. Nah, kemudian caranya gimana lagi? Ini buat lagi pagarnya kanan kiri, tapi di tengah diisi 1 tambah 1, 2. Kemudian bikin lagi pagarnya di kiri, ini artinya 1 ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, baru pagar lagi di belakang. Nah, selanjutnya, pokoknya 1 tambah 3, inilah jumlahnya. Ini jumlahnya, ini jumlahnya, gitu. Jadi di luar ini adalah 1, 1, 1. Nah, kamu bisa lihat bahwa yang pertama ini merupakan baris pertama. Ini baris kedua, yang ini baris ketiga, yang ini baris keempat, yang ini baris kelima. Jadi untuk menentukan baris ke N-nya, rumusnya adalah 2 pangkat N kurang 1. Misal, kita mau menentukan yang udah ada di sini, nggak apa-apa ya. Suku keempat, baris keempat, berarti 2 kali 4 kurang 1, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, inilah dia. Benar ya? 8. Masuknya ini dari mana, Miss? 8-nya. Kalau misal kita tidak pakai rumus, kita bisa langsung menjumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 8 kan? Tapi kalau nanti N-nya udah diminta banyak, misalnya 10, nggak mungkin kita gambar ini. Tidak mungkin kita gambar segitiga Pascalnya. Jadi kita gunakanlah rumus ini. Gitu. Ya, sama. Gampang pokoknya.
Berikutnya ini kita lihat contohnya. Tentukan baris ketujuh pada pola bilangan segitiga Pascal. Oh, dia minta baris ketujuh. Nah, berarti kita gambar dulu ya baris ketujuh. Berarti ini 1. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Ini baris keempat. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, 1. Kita gambar berikutnya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4, 1 di luar. Terus 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, 1 di luar. Terus 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, di luar 1. Kita hitung, ini udah baris keberapa sih? Nah, ini baris pertama, berarti U1 ya. Ini baris kedua, U2. Ini baris ketiga, U3. Ini baris keempat, U4. Ini baris kelima, U5. Ini baris keenam, U6. Ini baris ketujuh, U7. Berarti tentukan baris ketujuh katanya. Baris ketujuhnya berarti yang mana nih? Yang ini. Nah, inilah baris ketujuhnya. Gitu. Terus katanya adalah tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Jumlah bilangan pada baris tersebut. Berarti yang diminta itu adalah U7-nya. U7-nya berapa sih? Gitu ya. Berapa sih U7-nya? Kalau misalnya kita jumlahkan langsung, ini boleh nih. 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20. Miss Vivi tulis ya di sini ya. 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1. Berapa hasilnya? Kita bisa hitung nih. Nih, 15 tambah 15, 30. Tambah 20, 50. 50 tambah 7, 57. Tambah 7 lagi, berapa tuh? 64. Nah, kalau pakai rumus gimana? Lebih gampang pasti. Berarti kan dicari U7 tuh. U7 ganti N-nya jadi 7. 2 pangkat 7 kurang 1. Berarti jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Kalau masih bingung, tulis aja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 6 kali gitu ya. Ini 4, kita kaliin 4, terus kita kaliin 4. 4 kali 4, 16. Terus kita kali 4. 6 kali 4, 64. Berarti U7 adalah 64. Sama? Sama, gitulah caranya ya. Jadi maksudnya kalau pada segitiga Pascal itu U7 jumlah dari angka-angka pada baris ketujuh gitu. Oke. Nah, yang terakhir ada contohnya lagi nih. Tentukan baris keberapa jika jumlah bilangannya 32 pada segitiga Pascal. Ingat ya, jumlah bilangannya adalah 32. Dia tanya U berapa ini? Nah, U berapa? Berarti kita cari N-nya ya. Berarti UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Berarti kita buat aja jadi 32 sama dengan 2 pangkat N kurang 1 gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Ingat lagi rumus-rumus sifat-sifat pada pemangkatan. Berarti 32 sama dengan 2 pangkat N per 2 pangkat 1. Nah, biasanya ini nggak pernah ditulis ya. Ingat kembali bahwa ketika ada soal begini, A pangkat N per B pangkat M. Ini kan menjadi, salah bentar. Bukan B, tapi A. A pangkat M, berarti ini jadi A pangkat N kurang M. Kalau pada pemangkatan, kalau dia pembagian, temannya adalah pengurangan. Jadi kamu pecahkan lagi kembali seperti ini. Nah, berarti jadi ini bisa dikali silang. 32 kali 2 jadinya. Jadi 64 sama dengan 2 pangkat N gitu ya. Nah, balik lagi. Berarti kita harus samain kanan sama kiri. Kita harus buat 2 pangkat berapa nih supaya hasilnya adalah 64.
Gitu. Berarti jadi ini apa? 2 pangkat 6. Bisa dapat dari mana? Dapat dari pohon faktor. Maka N-nya adalah berapa tuh? 6. Gitu. Berarti baris keberapa lah dia? Jumlahnya 32, baris ke 6. Kalau mau dibuktikan, boleh kita gambar segitiga paskalian. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini pasti udah pas baris ke-6. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris ke-6. Nah, tinggal kamu jumlahin ya. Berarti baris ke-6 atau U6 pasti jumlahnya 32. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Nah, langsung aja. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 5, 25. Tambah 5, 30. Tambah 2, 32. Pas kan? Nah, berarti ini adalah 32 ada pada baris ke-6. Gitu ya. Oke. Berikutnya, pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci itu maksudnya apa? Jumlah bilangan selanjutnya itu merupakan jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Maksudnya gimana nih? 1 tambah 1 dapat 2. 1 tambah 2 dapat 3. 5 dari mana? 2 tambah 3. 8 dari mana? 3 tambah 5. 13 dari mana? 5 tambah 8. Jadi kalau tanya suku selanjutnya berapa nih? Berarti kita tinggal jumlahin. 8 tambah 13. Berapa tuh? 21 gitu. Dan seterusnya. Oke? Nah, pertemuan hari ini sampai ke pola bilangan Fibonacci. Silahkan kamu simak dengan baik. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom komen atau langsung tanyakan ke saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Have a great day.